Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum bi nafsi taqwallah. Wa qad fazal muttaqun wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ala ya'lamu rabbi. Jamaah sekalian yang kami hormati marilah pada kesempatan sore hari ini kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan oleh kesehatan, kemampuan, kemauan. Ini adalah suatu rahmat yang sangat besar nilainya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jamaah yang kami hormati, kita selaku hamba Allah yang beriman, kita sebagai umat manusia memang dalam kehidupan dunia ini kita mempunyai tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia kita hidup ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat tiada tara. Kehidupan yang sementara ini bila mana kita bisa memanfaatkan waktunya untuk kepentingan Allah, artinya semangat di dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, toh nanti dalam kehidupan akhirat pasti akan kita jumpai. Kita menjalankan sesuatu amalan yang baik, seberapa amalan itu, sedikit apapun, sebesar apapun, pasti akan kita jumpai nanti di hadapan Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja yang kamu dahulukan yang berupa kebaikan, pasti akan kami jumpai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan rugi menjadi orang yang beriman, pasti akan beruntung. Makanya iman perlu kita jaga, iman perlu kita bina. Jangan sampai pemberian Allah yang berupa iman itu melepas karena sesuatu. Kita ingat bahwa iman seseorang dan ini berubah-ubah. Kadang-kadang iman itu bisa berkurang, kadang-kadang bisa bertambah. Kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Bertambahnya iman bila mana kita selalu mendekat kepada peringatan-peringatan Allah. Berkurangnya iman karena menjauh daripada peringatan-peringatan. Kalau sudah menjauh daripada peringatan, pasti iman itu akan berkurang, bahkan bisa melepas, tidak hanya berkurang. Makanya pemberian Allah yang berupa iman ini benar-benar kita bisa menjaga. Kita hidup yang hanya sementara ini, marilah untuk selalu kita gunakan untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Berlomba-lomba di dalam kebaikan, artinya bisa mengerjakan sesuatu keapian, kebagusan itu
dan segera ada niat dalam hatinya dan segera, jangan menunggu-nunggu waktu, jangan menunda-nunda waktu, karena menunda-nunda waktu itu bisa menambah kepada kekufuran. Sekiranya sudah ada niat dalam hatinya untuk mengerjakan kebaikan dan segera dilakukan, jangan menunggu nanti sore. Kalau waktu sore sudah ada niat untuk menjalankan kebaikan, jangan nunggu nanti besok pagi. Ada kata-kata, entah ini kata-kata mutiara, entah ini sadar, tapi tidak tahu persis. Kun mutaqaddiman, jadilah engkau orang yang terdepan. Artinya mengerjakan sesuatu kebaikan, dikerjakan yang pertama, terdahulu. Wala takun mutaakhiran, jangan menjadi orang yang berakhir. Contohnya sholat, jadilah orang yang di depan, artinya jangan sampai ketinggalan untuk sholat berjamaah. Ini loh. Wala takun mutaakhiran, jangan menjadi orang yang berakhir, sholat berdino karya kira-kira. Tapi insya Allah kalau mau sholat ihsan ini, insya Allah sama dengan Baitur Rahim, insya Allah. Yo ada yang kurang, ada yang tepat, ada yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mari kita ambil yang terdepan dan segera melakukan sholat. Karena sholat itu sesuatu yang menentukan nanti dalam kehidupan akhirat. Sebelum amalan apa saja yang kita lakukan itu dihisab oleh Allah, amalan sholat yang terlebih dahulu dihisab oleh Allah. Kata Nabi, yauma yus'alul mar'u yaumal qiyamati fi amalihi sholat. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab di sisi Allah adalah as-sholat. Wa in tuqbilan minhu sholatuhu tuqbilan sa'ira amalihi. Apabila sholatnya seseorang ini diterima oleh Allah, maka amalan yang lain pun dinyatakan diterima oleh Allah. Masya Allah. Sholatnya apik kabeh nilai patut. Namun sebaliknya, wa in rudat minhu sholatuhu rudat sa'ira amalihi. Bila mana sholatnya itu sudah ditolak oleh Allah alias tidak terima, maka amalan yang lain itu juga dinyatakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah jemaah sekalian yang berbahagia dalam hidup di dunia yang sementara ini, terus kita selalu mengingat kepada Allah di mana saja. Jangan sampai kita mengalihkan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar supaya kita sewaktu-waktu diambil oleh Allah dalam keadaan bagus, pas menjalankan keadaan ibadah kepada Allah. Itulah sebaik-baik daripada manusia yang disebut husnul khotimah. Ini yang kita minta kepada Allah, ya, yang selalu kita minta kepada Allah agar kita ini dipanggil oleh Allah dalam keadaan bagus. Tapi dengan syarat. Jadi kita semangat terus di dalam mengerjakan kebaikan, di dalam mengerjakan perbuatan yang baik. Jadi kita sebagai manusia hidup di dunia itu tidak bebas. Ada perintah yang harus dilaksanakan dan ada larangan yang harus ditinggalkan. Lain dengan makhluk yang lain. Kalau binatang tidak ada risiko apapun. Tidak ada perintah yang harus dikerjakan, tidak ada larangan yang harus ditinggalkan. Seperti kambing nggak ada, kambing zina itu nggak ada. Kucing zina tidak ada, sudah itu hanya sudah. Sewaktu-waktu nafsu timbul ya sudah di situ. Karena tidak ada peraturan seperti kita sebagai manusia. Sebab kita nanti di hadapan Allah pasti akan dimintai pertanggungjawaban, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh keluarga siapa saja nanti akan lalai. Lalai apa itu enggak kenal. Itu saudaranya, ini adiknya, ini kakaknya, ini orang tuanya. Kenal persis. Tapi tidak sempat memikirkan tentang
orang lain, kecuali memikirkan urusan pribadinya masing-masing. Itu di hadapan Allah nanti. Ini yang perlu kita pahami. Lina lijulinggo lali anak lali bucu lali tonggo. Kejaba mung mikir awake dhewe supaya selamat didohno saka siksa dilebokno ing swargane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sama pengajian yang berhormati saya sampaikan saja, mari kita lanjutkan kajian kita. Kita kembali pada ayat 1 bulan yang lalu, masih dalam surat Abasa. Ini belum selesai, ya sedikit separuh. Abasa surat 80. Kejadian atau keadaan besok di hadapan Allah pada hari kiamat, bagaimana keadaan mereka manusia hidup dalam kehidupan akhirat pada hari kiamat nanti. Saya ulangi dari ayat 19 ya. 18, 17. Biar kami ulangi lagi sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutila dilaknat niku disiksa dening Gusti Allah. Sapa al-insanu manungsa. Ma akharahu ing barang kang padha kufur sapa manungsa. Jadi ada manusia yang dikutuk oleh Allah, diazab oleh Allah itu karena keingkarannya. Dalam kehidupan dunia tidak bisa menyisihkan waktunya untuk kepentingan Allah. Hanya digunakan untuk yang lain tanpa memikirkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti mereka diazab oleh Allah. Ini manusia akan dilaknat oleh Allah karena keingkarannya. Gak ngerti menungso ki didadekno dening Allah, dari mana asalnya? Di sini dijelaskan min ayyi syai'in, saka di suwi-suwi, min ayyi syai'in, saka di suwi-suwi, khalaqahu ndadekake sapa Allah ing menungso. Coba kita bayangkan, dari mana asal daripada manusia? Dari apa manusia dijadikan oleh Allah? Untuk apa manusia dijadikan oleh Allah hidup di dunia? Allah menciptakan manusia itu ada maksud dan tujuan. Ya, tidak hanya begitu dijadikan, tapi prinsipnya kita ini adalah untuk beribadah kepada min ayyi syai'in, saking endi ya suwi-suwi khalaqahu ndadekake sapa Allah ing manusa. Min nutfatin, saking mani. Jadi dijadikan oleh Allah dari barang yang tidak ada nilainya, ya, tidak ada harganya. Bahkan membicarakan pun ini sangat korban perasaan. Kalau enggak waktu ngaji, ya, membicarakan hal seperti ini sakjane ngono sungkan, kotor. Roan masing-masing ya, membicarakan ini mboten pantas dibicarakan. Tapi kalau ngaji seperti ini, nah, ya, karena ini barang hak, ya, gelem nggak gelem ya harus dijelaskan. Asal mula daripada manusia dijadikan min nutfatin, bagaimana? Semua sudah paham. Tsumma idza enjimang minut batin saking mani khalaqahu ndadekake sapa Allah ing manusa faqad darahu mongko nakdirake sapa Allah ing manusa. Kemudian ditakdirkan rezekinya oleh Allah. Segala sesuatu hidup kebutuhan manusia sudah ada takdirnya masing-masing. Umurnya berapa sampai berapa tahun, rezekinya begini, jodohnya ini sudah ada ketentuan tertulis dalam kitab Lauh. Kita tinggal menjalankan apa yang telah dilakukan oleh Allah. Tsumma sabila nuli ing dalan ya sarahu gampang sapa Allah ing dalan.
kematian dijadikan oleh Allah. Ya. Yang asalnya mani menjadi sempurna bayi keluar dengan baik melalui jalan yang sempit, tapi ternyata mudah. Allah memberikan kemudahan, sangat gampang. Inilah kekuasaan Allah. Dan semuanya itu adalah kehendak Allah. Tidak bisa kekuasaan menurut keinginan kita harus dikeluarkan sekarang, tidak bisa. Kalau Allah belum menentukan, belum bisa. Ini manusia. Tuma amatahu limateni sapa Allah ing manungsa wa akbarahu mongko banjur ngubur sapa Allah ing manungsa. Kemudian dimatikan. Setelah hidup di dunia beberapa tahun batasnya tidak sana. Ini sudah ada ketentuannya masing-masing. Ya. Dimatikan, ya, dimatikan, dipateni dening Allah. Wa akbarahu nuli ngubur sapa Allah ing manungsa. Dikubur setelah mati. Jadi tuntunan daripada agama Islam setelah mati dikubur. Tapi ada juga agama yang lain karena ini keyakinan akidah tidak dikubur tapi dibakar. Ini sudah suloyo kalau dengan aturan Islam, dengan syariat Islam. Karena membakar daripada mayat sama dengan membakar orang yang hidup dosanya. Nah, karena itu sudah menjadi akidah daripada mereka, ya nggak berkutik apa-apa kita. Menurut keyakinannya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Buat aku agamaku, buat kamu ya agamaku, silakan. Memang keyakinanmu begitu, dibakar sampai hangus. Itu loh. Ini keyakinan ya. Karena berbeda agama, berbeda keyakinan. Ya. Tapi kalau umat Islam fa'akbarahu dikubur. Tsumma idza syaa ansana. Tsumma idza syaa nulin nalikane ngersake sapa Allah nang sarahu nangekake sapa Allah ing manungsa. Jadi setelah itu kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah. Ini perlu dihayati, perlu diyakini. Ya. Jangan ampang, harus kita yakin. Jangan ada kata ragu-ragu sedikit pun. Karena apa yang telah diceritakan oleh Allah itu benar-benar hak. Ya, jangan ada keraguan sama sekali. Jadi setelah mati dikendaki Allah dibangkitkan kembali. Kala ojo ngono, lama yadhi durung lakoni kabian ma amarahu ing barang kang perintah sapa Allah ing manungsa. Padahal belum menjalankan sesuatu kebaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, kesusu mati. Masyaallah. Nah, ngene ojo nunggu-nunggu. Sekarang masih sehat dan segera dilakukan. Terus kemampuan kita masing-masing. Karena kematian itu sewaktu-waktu bisa saja. Tidak harus melalui tua, ya. Jadi kalau sudah mengendaki, siapapun bisa terjadi. Masih kecil, balita, masih muda, mantan anyar. Kalau waktunya sudah habis kontraknya, pasti akan menuju kepada Allah. Nanti. Fal yang dur, mongko supaya ningali sapa al insan manungsa. Ila ta'amihi maring panganane manungsa. Monggo supaya manungsa iku memperhatikan saka ndi panganane manungsa. Allah memberikan kepada manusia itu rezeki yang baik-baik. Karena kita manusia selaku makhluk yang paling diistimewakan oleh Allah. Allah memberikan rezeki kepada manusia pun diberikan oleh Allah rezeki yang baik. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70. Nah, dijelaskan. Ya, jelaskan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Dan aku berikan rezeki manusia itu rezeki yang baik-baik. Jadi rezekinya manusia itu rezeki yang paling baik. Rezekinya manusia, panganane manusia itu panganan sing luwih apik dibandingkan dengan makanan binatang ternak.
Allah meninggikan derajatnya kepada manusia. Kita menyadari atau tidak, semuanya itu pemberian Allah. Mulanya nek mangan sing apik-apik, sing enak-enak. Oke. Sing enak bukan berarti kok sing nilainya itu tinggi, terdiri dari makanan yang harganya itu sangat tinggi. Masya puluh-puluh kangkung, ya, godong-godong pohon dimasak dengan enak, lezat, macam-macam. Merasa bangga, merasa nikmat, ngoten lho. Niku. Ya, bukan. Dari mana manusia itu diberikan makan oleh Allah? Asal mulanya. Ana sak temen ingsun niku sobabna ngesok ingsun alma ing banyu soban kelawan ngesok temenan. Kita perhatikan bahwa Allah memberikan rezeki dari Allah mula-mula dari turunnya hujan yang dari langit. Masya Allah. Karena hujan itu bisa membawa rezeki. Ya. Dengan adanya hujan yang turun dari langit itu bisa membawa beberapa berkah, terutama rezeki. Nah, ini jangan merasa udah ngersulo masalah dan sampai. Ini pemberian Allah. Tuma sakokna nuli belah ingsun mecah ingsun al ardo ing bumi. Nah, sakon kelawan belah temenan. Jadi bumi kami belah. Kami belah. Pambadana mangkono kolake ingsun biya ing dalem bumi habban ing pira-pira lasan. Habah. Jadi maknane las-lasan. Siji loro iki jenenge habah. Nek sak-sak dudu habah tapi gabah. Iki jalusie menungso kaya ngeten iki. Ngarani habah dadi gabah. Khoto'a kholak afun ketan kolok apem. Ya, wis ora ya. Diapek gampange. Niku lambene menungso, merubah dari baca yang sebenarnya. Ya, jadi biji-bijian itu nanti akan tumbuh, ya, ditumbuhkan oleh Allah. Ya, wa inaban lan anggur. Korban kang doncong-doncong. Kang subur. Wa zaituna lan zaitun wa nakhlan kurma. Jadi biji-bijian semua tumbuh menjadi makanan daripada manusia. Wa hadaika kang lemu, ledung-ledung. Budban kang rindang. Wa faqiyatan lan pira-pira buah-buahan. Wa anaban lan sayur-sayuran. Ini semua jelas. Di samping ayat menjelaskan ternyata bumi yang subur itu ditanami sesuatu apapun pasti akan bisa baik. Jadi tanah itu dibagi dua, ada kalanya tanah yang melu, ada kalanya tanah yang sulit ditanami. Tanah yang garis itu ditanami apapun tidak akan bisa berbuah. Kalau bumi di negeri kita alhamdulillah dijadikan oleh Allah negeri yang subur makmur loh jinawi gemaripah totoro harjo contoh murah sandang murah pangan. Ini kita tapi kebanyakan daripada manusia tidak mau berpikir tentang semuanya itu pemberian Allah. Yang penting koyok-koyok usaha nih dewi. Aku nandur sing koyo iki mergo saka kepinteranku lho cono. Mengkere nduk kalah. Delok tangga sebelah nandur gak iso urip. Akale gak iso gak main. Jangan begitu. Semua itu adalah pemberian Allah. Wa zaituna lan zaitun. Pohon zaitun. Nakhlan lan kurma. Mata lakum mataan dadi kebungan lakum maring sira kabeh walian amikum lan maring raja kaya sira kabeh. Semua itu menjadi kebahagiaan, kesenangan bagimu dan ingon-ingonmu. Ya, jadi ingon-ingonmu. Binatang ternakmu bisa
memanfaatkan daripada tanaman yang telah disediakan oleh Allah. Wa idza ja'at mongko nalikane teka apa asakhatu. Apa sakhatu. Kesenangan. Apa? Oh iya. Yauma yafirru dinane melaju. Yauma yafirru dinane mlayu sapa almar'u wong suwiji min akhihi saka dulure wong suwiji. Nah ini. Jadi besok di hari kiamat seseorang akan lari daripada saudaranya. Lari bukan karena tidak kenal, pangling bukan, mengurus dirinya masing-masing. Wa ummihi lan ibune menungso wa banihi lan anake menungso. Jadi sudah dikatakan semuanya lali terhadap sanak katane keluargane. Wa sahibatihi lan bojone wa banihi lan anake. Semua ditinggalkan, sudah tidak memikirkan urusan anak, urusan bojo, urusan dulur, kecuali menyelamatkan dirinya masing-masing. Masyaallah. Likul limri'in kedui saben-saben wiji minhum saking akeh ya maidin ing dalem dina iku saknun duweni kelakuan yuhni kang sangsara yang menyulitkan. Masyaallah. Hari kiamat itu sesuatu kejadian yang sangat dahsyat, yang sangat menyusahkan karena panasnya luar biasa. Ya, matahari diturunkan oleh Allah yang sangat pendek. Alhamdulillah. Lalu Rasulullah Gusti Allah supaya terhindar daripada keadaan yang seperti itu. Semua tidak akan mendapatkan naungan kecuali hanya 7 kelompok yang nanti mendapatkan naungan dari Allah. Ya, dalam hadis sab'atu yudhilullah bidilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, hitung golongan sing bakal oleh pitulungane Gusti Allah. Gusti Allah kejaba mung hitung perkara. Sabun nasabun gatadillah. Rajulun qalbu malakun bil masajid. Lanang sing atine gumantung nduk masjid. Diberikan satu saja. Jadi orang yang berpikir tentang masjid, wong iman itu mestinya kudu kerasan nang masjid. Ya. Kangen karo masjid, aja sampai nang masjid gak kerasan. Kudu mulai, kudu kerasan. Jadi kerasane wong iman nang masjid kaya dene kerasane iwak sing ana ing jero banyu. Nggih. Apa enek iwak banyu sing gak kerasa nang banyu? Iwak apa kira-kira sing gak kerasa nang banyu? Nggih. Jadi semua ikan laut ikan ya mesti kerasa nang banyu. Lha iku ibaratnya kaya ngoten niku. Iwak kerupuk ya gak kerasa nang banyu. Lep-lep. Ya. Ini sebagian ya, yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Wujuhun utawi pira-pira wajah yauma idzin musfirah berseri-seri. Ada suatu wajah itu yang dilihat itu berseri-seri. Semrengah didelok saka kaduan iku nek wong iku seneng wis ketara. Masyaallah arek tak delok kok saka kaduan kok guyu. Kepethuk ijen yo guyu. Kepethuk wong yo guyu wae iku dipresakno dhisik. Ya, artinya semrengnya wajah itu musfirah. Dohiyatan hale guyu mustabirah seneng-seneng masyaallah. Diberikan keindahan kenikmatan oleh Allah pada hari kiamat ketika panas teriknya matahari. Wa wujuhun lan utawi pira-pira wajah yauma idzin antarewat yauma idzin ing dinane iku ala yang atase dina iku ghabarah mercing. Jadi ada wajah yang berseri-seri dan ada yang pucem.
Orang yang wajahnya kusam berarti orang yang susah, sedih, memikirkan tentang jasadnya hari kiamat. Tarhaquha qataroh. Ya, tarhaquha qataroh. Jadi tarhaquha. Jadi menutup daripada wajah itu sangat kusam, hitam, ngoten lho. Nggih. Ulaika utam kono hum talaka iku al kafaru marko kafir wal fajar lan ladut. Ya. Jadi diberikan oleh Allah wajah yang seperti itu karena dalam kehidupan dunia tidak memikirkan dengan Allah tapi mengingkari apa yang diperintah Allah dan fajar ladut. Allah ini juga ingkar, ya, durhaka kepada Allah Ta'ala. Niki para sedaya ingkang saged kula tanaken bermanfaat wonten kekilafanipun panjenengan bila taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.